tertib yang harus. Yang pertama, peserta wajib on cam selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta wajib mengondisikan audionya dalam status mute selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara melalui meeting chat dan akan dibacakan setelah pembicara memaparkan materi. Dan yang terakhir, link absen akan dibagikan di akhir acara yang wajib diisi oleh seluruh peserta sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Acara Alumni Extravaganza Season 2. Kepada Saudara Michael, kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Yusono selaku Kepala Prodi Teknik Industri BPUU yang sudah membantu acara ini, dan juga Kak Alexander Prestio sebagai pengisi acara pada hari ini juga, dan teman-teman sekalian yang sudah menyediakan waktu hadir dalam acara ini. Acara Extravaganza ini bertema optimasi digital marketing dengan kombinasi Math and Magic yang akan disampaikan oleh Kak Alexander. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir pada alumni Extravaganza Season 2 ini. Saya pribadi selaku ketua sangat menghargai hal tersebut. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi teman-teman sekalian. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman apabila sesuatu selama ini ada kesalahan perkataan atau perbuatan bagi para hadirin sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Michael. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Yuswono Hadi selaku Kepala Prodi Teknik Industri Universitas Majung yang akan diwakilkan oleh Saudara Marcel. Kepada Saudara Marcel, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi kepada Pak Yuswono, BPUU, Ko Alex, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mas Alexander sebagai Ketua HMP Teknik Industri Universitas Majung. Di sini saya mewakili Pak Yuswono yang berhalangan untuk memberikan sambutan saat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada BPUU yang sudah membantu melancarkan acara ini, dan Ko Alex yang sudah berkenan berbagi ilmu pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang akan disampaikan Ko Alex dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Muti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Marcel yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara. Tema acara pada pagi ini adalah optimasi digital marketing dengan kombinasi Math and Magic. Materi ini akan disampaikan oleh salah satu alumni Teknik Industri Universitas Majung tahun 2011 yang saat ini sudah bekerja sebagai Chief Marketing and Technology Mission Gadiza. Kepada Kak Alexander Prasetya, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Kina dan teman-teman semua. Makasih juga Pak Yuswono, Lutfi juga yang udah ngajakin ke acara ini. Langsung aku masuk ke ini ya, slide-nya. Udah muncul belum? Sudah, Kak. Oke, jadi hari ini sebenarnya aku sendiri juga tadi kan udah tahu aku ngambil jurusannya itu teknik industri, jadi bukan dari background manajemen, tapi aku banyak bekerja, terlibat, dan belajar di marketing ini. Jadi aku sendiri bukan expert di marketing, tapi aku banyak belajar juga dari pengalaman 3-4 tahunan lah di marketing ini. Terus kita hari ini pengen bahas pertama apa sih Math and Magic yang di judul itu, apa maksudnya, kemudian tanggung jawab sebagai direktur marketing, terus memahami dan membuat funnel marketing, ini lebih ke agak teknis sih. Terus yang keempat ini juga lebih teknis lagi tentang eksekusinya digital marketing itu sendiri. Dari ide sampai website sampai mendatangkan traffic.
nanti di akhir filenya akan aku share juga. Jadi buat teman-teman yang mau ininya slide-nya, ini ada 104 slide. Jadi sebenarnya presentasi atau slide ini itu juga merupakan aku sendiri kan bukan seorang pengajar atau coach atau trainer. Jadi yang ada di sini itu benar-benar dari pengalamanku sendiri, dari teori-teori yang ternyata cocok aku pakai selama bekerja, selama berbisnis. Jadi pembelajaran ini aku rangkum dalam satu dokumen ini dan yang akan aku ceritakan ke teman-teman hari ini. Supaya kita sama-sama mendapat manfaat, jadi kita sama-sama ini ya, sama-sama perhatian ke diskusi ini. Jadi ketika ada pertanyaan nanti langsung tanyain aja di kolom chat. Nanti akan aku jawab sebisa mungkin. Oke, yang pertama ini perjalanan karirnya. Jadi dari awal kuliah di Majung itu 2011. Awalnya bersentuhan, ini khususnya untuk tentang karir dan marketing ya. Awalnya bersentuhan dengan marketing ini ketika kuliah, terus belum bekerja, jadi cuma kuliah, dapat uang saku dari orang tua gitu. Terus ya namanya anak muda ya pengen pacaran, terus tapi semua orang tua dilarang gitu. Jadi ceritanya semua orang tua itu dilarang karena kan belum kerja, emang ntar pacaran masa pakai uang jajan dari orang tua gitu. Dari situ mulai tergerak, oh iya aku harus bisa cari duit sendiri sih. Dan lihat teman-teman juga di Majung, apalagi di Majung ya, di Majung itu vibe atau lingkungan entrepreneurship-nya itu benar-benar didukung gitu. Banyak juga teman-teman kuliah yang juga jualan sambil kerja gitu. Jadi kayaknya jualan asik juga gitu. Akhirnya ketika di kuliah pun jualan kolaborasi dengan KODD, jadi teman satu angkatan di teknik industri yang kemudian kita bikin kaos ini. Saking cintanya sama Universitas Majung mungkin ya, jadi kita bikin kaos ini, kita buka pre-order, tapi sayangnya nggak kita lanjutkan lagi karena ya ternyata ada yang harus dipenuhi, ada yang ini kan ada hakinya gitu, logo, jadi nggak bisa dipakai sembarangan. Akhirnya waktu itu di stop pembuatan kaos ini. Tapi kalau teman-teman kenal sama kakak-kakak kelas yang angkatan 2011 ke atas itu mungkin pernah lihat kaos ini. Kemudian selanjutnya itu waktu kuliah juga sempat jualan desain. Kak Alexander, ini slide-nya nggak jalan. Oh, nggak jalan ya. Ini sekarang di slide apa? Masih di tampilan PowerPoint, belum di slideshow. Oh, belum di slideshow. Sorry. Bentar. Oh iya, aku pause. Aku share lagi aja ya. Udah belum? Sekarang sudah. Oh iya, sorry. Ini tadi yang gambarnya ketika di kuliah jualan kaos seperti ini karena ya itu saking cintanya sama Majung, terus teman-teman juga ternyata pada bangga dengan Majung gitu. Terus selanjutnya itu waktu kuliah juga sempat jualan jasa desain di mungkin teman-teman yang di desain atau yang berminat di desain grafis tahu Fiverr. Fiverr itu website yang kita di sana bisa jualan jasa apapun, jasa bikin lagu, jasa bikin desain, jasa sosial media apapun, dimulai dengan jualannya harganya $5. Terus di sana aku jualan jasa desain label kemasan, jadi label packaging desain gitu. Dan ternyata laris juga gitu ternyata di sana. Dari situ juga aku belajar bahwa ternyata jualan tuh nggak harus ada fisiknya, bahkan jualan jasa pun tuh juga bisa dari manapun kepada siapapun. Bahkan pelanggannya waktu itu kan ini website internasional gitu, jadi pelanggannya ada yang dari Amerika, ada dari Arab, dari Jerman. Kemudian perjalanan saya berlanjut ke waktu setelah lulus itu bekerja di salah satu agensi kreatif di perusahaan Singapura. Di sana lebih banyak mengerjakan pengolahan
desain, termasuk fotografi juga dan percetakan. Jadi aku di sana juga mempersiapkan file-file untuk dicetak. Nah, di sana aku belajar banyak tentang teknisnya percetakan di desain. Terus karena di sana mengerjakan banyak tentang material promosi, material marketing, juga akhirnya aku bersentuhan atau terpapar dengan dunia marketing ini. Kenapa sih brosurnya kayak gini? Kenapa fotonya harus kayak gini? Jadi banyak bertanya dan banyak menggali juga. Terus kemudian setelah dari sana, saya melanjutkan mencoba mulai usaha. Awalnya sendiri, kemudian berdua, terus bertambah lagi. Waktu itu jualnya jasa desain juga, tapi lebih ke teman-teman komunitas, teman-teman yang ada di Malang terutama. Itu bikin jasa konten sosial media. Kemudian, nah ini yang pelajaran yang aku dapat juga, ternyata ketika berkarya itu nggak harus semuanya jadi pengusaha gitu. Bisa aja kita jadi profesional dulu atau belajar dulu, atau bahkan mungkin secara personality kita lebih cocok jadi profesional ketimbang daripada pengusaha gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk switch job dari usaha kecil-kecilan terus kerja terus usaha lagi, itu nggak ada masalah begitu ya. Terus perjalanan berikutnya setelah yang di Singapura itu kemudian kerja di dokter mobil. Jadi ini bengkel mobil yang dimulai di Jakarta. Sekarang ada di mana-mana. Di sana bertanggung jawab di bidang digital marketingnya dan branding. Jadi di sana berusaha bagaimana meningkatkan performa marketing dari perusahaan, bagaimana mendatangkan orang datang ke bengkel, bagaimana menumbuhkan brand awareness. Nah, yang di sebelah kiri ini report. Jadi di sana kita pakai OKR atau Objective Key Result untuk melengkapi KPI. Jadi OKR ini lebih ke pengukuran kinerja jangka pendek gitu. Jadi misal ada kalau ini kuarteran, jadi ini kuarter 3. Jadi per kuarter kita review lagi. Jadi target per kuarter itu akan berbeda. Bahkan job desk-nya per orang per kuarter akan berbeda sesuai dengan campaign yang dikerjakan atau project yang dikerjakan. Dan uniknya di dokter mobil ini adalah mungkin agak asing ya ketika bengkel, tapi jualannya lewat digital marketing gitu. Dan ternyata emang bisa gitu. Digital marketing itu membuka kesempatan buat semua jenis bisnis. Bahkan properti pun ada yang jualannya pakai digital marketing. Jadi nggak menutup satu produk yang misalnya cuma bisa jual di marketplace atau cuma bisa jual baju atau makanan gitu. Bahkan bengkel pun bisa jualan di digital marketing gitu. Next, nah ini kemudian setelah dari dokter mobil, saya bekerja di Gadiza sekarang, sekaligus sebagai partner juga di perusahaan. Nah di Gadiza ini fokusnya kalau di Gadiza ini berjualan pakaian, modest wear, terus ada menswear-nya juga, ada jas dan lain-lain. Kemudian ini salah satu testimoni, salah satu komen. Nah, dia bilang pokoknya Mah jatuh cinta sama Gadiza, ketemu Gadiza menyederhanakan pilihan. Dan dari sini tuh jadi sadar bahwa marketing itu bukan hanya tugasnya jualan gitu, tapi salah satu peran marketing itu juga mempertemukan. Mungkin banyak sebenarnya orang-orang yang butuh produkku ini, tapi belum ketemu karena ya belum di marketingnya dengan baik gitu. Jadi makanya marketing ini pekerjaan yang cukup mulia bagi saya karena yaitu mempertemukan orang dengan solusi yang dia cari selama ini. Dan ini salah satu kutipan dari buku favorit saya sih, This is Marketing dari Seth Godin. Dia bilang marketing itu aksi membantu orang lain menjadi apa yang mereka inginkan. Dan itu termasuk membuat cerita yang honest, yang jujur, yang resonate, yang relate dengan mereka, kemudian menawarkan solusi sebagai kesempatan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dan moving forward. Dan ketika kita melakukan marketing itu dengan baik dan idea itu bisa menyebar, kita bisa mengubah culture, mengubah kebiasaan orang. Dan ketika kita membuat sesuatu, mewujudkan sesuatu, itu ketika itu hilang, tetap akan berkesan dan meninggalkan makna di audiensnya gitu. Jadi marketing itu bukan hanya sekedar jualan, kita menjual, orang membeli, tapi
tapi sesuatu itu di generous act itu membantu orang fokusnya. Nah, sekarang engineers ini juga kutipan dulu sering dibahas juga di teknik industri terutama di kelas juga. Engineers make things, industrial engineer make things better. Jadi ketika kuliah di industrial engineer itu emang fokusnya bukan membuat sesuatu yang benar-benar baru, tapi bagaimana membuat sesuatu lebih baik dan lebih baik. Jadi ketika better itu ada ruang untuk bergerak, untuk berubah gitu. Jadi bukan make things best atau membuat sesuatu yang terbaik, tapi membuat sesuatu yang lebih baik. Dan lebih baik itu memang nggak ada habisnya. Makanya salah satu spiritnya di teknik industri, terutama di lean manufacturing, itu kan Kaizen ya, pure improvement. Jadi benar-benar setiap hari, setiap orang di perusahaan, dimanapun itu terus memperbaiki diri, terus improvisasi. Yang jadi core-nya di Kaizen itu, atau continuous improvement, itu pertama tahu customer kita, bagaimana memberikan value yang lebih baik lagi customer, bagaimana mempermudah customer, kemudian bagaimana membuat aliran proses bisnis di perusahaan itu lancar, nggak ada waste. Nggak ada waste maksudnya nggak ada waktu yang terbuang, produk yang defect, proses-proses yang tidak diperlukan, atau orang-orang yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi bagaimana aliran perusahaan itu mengalir dengan baik. Gitu. Kemudian melihat sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi. Gitu. Tidak berasumsi, tapi benar-benar cek lapangan istilahnya gitu. Cek lapangan apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang dirasa. Kemudian empower people itu ya mendorong orang untuk menjadi lebih baik gitu. Dan transparan dan berbicara dengan data. Saking interestnya dengan lean manufacturing ini, konsep ini, akhirnya aku bawa ke skripsi. Gitu. Jadi aku pakai di skripsi topik tentang lean manufacturing ini, dan secara spesifik itu di perancangan ulang tata letak fasilitas. Jadi bagaimana membuat layout perusahaan yang optimal, yang efektif dan efisien sehingga menghemat waktu mereka, mempermudah karyawan mereka ketika bekerja. Dan karena kita percaya bahwa tentang continuous improvement ini, kita bisa langsung start secepatnya dan mengembangkan sambil berjalan. Jadi kita nggak menunggu membuat sesuatu yang sempurna, tapi kita jalan dan improvisasi secara terus-menerus. Dan ini sebenarnya lean startup ini diadaptasi juga dari lean manufacturing atau pola industri yang dipakai, sistem yang dipakai oleh Toyota. Dan ini dikembangkan oleh Eric Ries untuk diterapkan di startup atau UKM atau usaha rintisan. Jadi di sini menggabungkan design thinking atau berpikir dengan merancang. Gitu. Jadi ketika tentang design thinking ini sebenarnya dimulai dari bagaimana kita mengenal pelanggan, empati, terus kita mendefine problemnya, kita membuat ide, membuat solusi, dan di lean inilah proses itu diteruskan terus-menerus gitu, measure, build, learn. Nah ini tentang marketing juga mas, tentang marketing. Jadi menurut aku sendiri, yang perlu kita pelajari dari awal itu bagaimana membuat atau mengerjakan marketing ini timeless gitu. Jadi bisa terus-menerus. Seperti contoh yang ada di slide ini, konten atau IP, intellectual property, yang sampai sekarang masih terjual, padahal udah dibikin dari zaman dulu. Gitu. Misalnya nomor 1 Pokemon. Pokemon itu dari 96 udah ada, tapi bagaimana satu karya ini bisa terus-menerus menghasilkan duit buat perusahaan dengan mengembangkan satu karya ini. Gitu. Jadi ketika suatu karya tuh bisa diterima secara berlanjutan, alias nggak cuma tren-trenan, tapi benar-benar bikin karya yang bagus, itu bisa akan menghasilkan pendapatan terus-menerus gitu. Dari Pokemon ini banyak pendapatannya dari merchandise yang sebenarnya gambarnya, konsepnya, karakternya itu udah ada dari tahun 96 itu. Begitu juga dengan Hello Kitty, Mickey Mouse, Star Wars, Harry Potter, dan yang sekarang lagi naik daun itu Marvel. IP Marvel tuh ketika Disney memutuskan untuk membeli
asetnya Marvel, itu dia udah tahu bahwa ke depan tuh konten tuh akan sangat penting gitu. Karya itu akan sangat penting. Jadi dengan satu karakter aja deh, Spider-Man gitu. Dia bisa jualan filmnya origin Spider-Man, dimasukin ke film ini, jadiin merchandise, jadiin game. Jadi fokus kita membangun sesuatu yang benar-benar remarkable gitu, yang benar-benar bisa diterima sampai kapanpun. Salah satu contoh lain, mungkin produk yang lebih nyata itu Nutella. Nutella juga udah dijual tuh udah 58 tahun gitu dan masih laku. Ya, jadi bagaimana kita membuat produk yang bisa dijual sampai seterusnya. Nah, itu tadi ada dibahas mendalam di bukunya Ryan Holiday ini, Perennial Seller. Jadi, pertama marketing itu tugas kita masing-masing. Dan marketing itu nggak lepas dari kegiatan seperti yang dibahas Lutfi waktu itu ya. Marketing itu nggak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika mahasiswa, bagaimana supaya skripsi kita diterima itu pun juga pakai ilmu marketing gitu. Kita menjual ide kita kan. Kita menjual ide kita bagaimana supaya diterima. Kemudian selling itu sesuatu yang perpetuity ya. Jadi berlanjut terus gitu. Jadi nggak hanya sekedar, kan beberapa tahun terakhir pun juga terkenal teknik launching gitu. Jadi ketika ada produk di launching, udah habis selesai gitu. Di launching habis selesai gitu. Tapi selling itu sesuatu yang berlanjut gitu. Setelah launching terus apa gitu. Kemudian advertising, nah ini tentang advertising. Advertising itu bisa sebagai bahan bakar ke kendaraan kita. Kalau bisnis itu kendaraan, advertising itu bahan bakarnya gitu. Tapi percuma bahan bakar sebanyak apapun kalau mobilnya nggak bisa jalan gitu. Jadi sebelum advertising itu kita harus memastikan bahwa mobil ini jalan gitu, bisnis kita itu jalan tanpa advertising. Advertising itu hanya untuk mendorong. Kemudian kita harus punya real purpose tentang apa yang kita hasilkan atau kita kerjakan. Berkarya itu bukan hanya membuat produk, tapi ketika kita bekerja, misal mengajar, bekerja sebagai karyawan itu pun makanya namanya karyawan kan, karena kita berkarya gitu. Karyanya ya berupa kontribusi kita terhadap perusahaan. Jadi kita harus tahu kenapa kita melakukan sesuatu. Nah ini saya banyak sekali belajar dari Jaya Setiabudi, ini guru saya. Guru saya pertama tentang bisnis, terutama tentang bisnis, dan buku favorit saya dari beliau itu adalah Buka Langsung Laris. Di sini ada formula bagaimana menciptakan tren dengan biaya yang rendah gitu. Dimulai dari bidik pasar potensial, kita tahu marketnya siapa, terus membuat produk ngangenin. Jadi produk itu nggak sekedar unik gitu, tapi ngangenin. Ketika orang beli itu jadi beli lagi atau merekomendasikan ke orang lain. Terus baru masuk ke kemasan pertama diambil. Dan ini salah satu kesalahan yang sering dilakukan dan yang sering saya dengar juga ketika jualan jasa desain kemasan, itu mereka langsung loncat ke, wah bikin kemasan yang keren gitu. Tanpa peduli produknya itu udah ngangenin, udah teruji belum gitu. Jadi ketika merancang produk itu kita harus udah mikirin bahwa produk ini ngangenin, bukan cuman sekedar jualan satu terus hilang gitu, tapi membuat produk yang ngangenin. Kemudian masuk ke merek yang ngetop, membangun brand, terus saluran distribusi dan promosi yang seimbang. Karena kalau distribusinya kenceng tapi promosinya nggak jalan juga barang akan tergeletak di tempat distribusi kita. Tapi kalau distribusinya kurang tapi promosinya gencar, akhirnya jadi celah buat kompetitor buat masuk. Ini juga salah satu pesan dari Mas J atau Mas J Setiabudi. Kemudian baru penyebar virus, ketika produk kita ini udah laku di lingkup yang kecil, baru kita akan menyebarkan lebih luas lagi dan meningkatkan konversi. Kemudian apa sih Math and Magic ini? Gitu, Math. Kan banyak ketika apalagi yang background-nya mungkin accounting atau ekonomi, mungkin mikirnya lebih ke sisi data dulu, cuan dulu, harus menghasilkan dulu, harus analisis tren dulu sebelum memutuskan. Tapi karena data inilah akhirnya jadi menghasilkan brand-brand atau karya yang homogen gitu. Jadi jadi mungkin efektif ya, tapi nggak asik gitu loh, nggak seru gitu. Jadinya sama semua, kayak ini contohnya ya, logo. Tren logo sekarang kan semua jadi flat semua, jadi
kehilangan keunikannya gitu, kehilangan personality-nya dari brand ini gitu karena tren. Nah, ini salah satu kutipan. Nyata ini suaranya bisa masuk. Sorry. And analytics don't work all. They're just a crap to some people who were really smart, made up to try to get in the game, but they had no talent. Because they had no talent to be able to play. So smart guys wanted to fit in, so they made up a term called analytics. Jadi karena tren data, hitungan, jadinya orang-orang tadi yang nggak punya talent tuh akhirnya memanfaatkan data ini untuk ya udah based on data aja gitu. Padahal atau dihitung aja gitu. Padahal ini seperti kata Gary V juga, saying hello doesn't have an ROI. ROI itu return on investment. Ketika kita spend sekian, kita dapat sekian. Nah, itu yang dihitung juga di accounting juga kan, di marketing juga ROI. Saying hello doesn't have an ROI. It's about building relationship. Nah, relationship inilah sesuatu yang nggak terhitung oleh matematika gitu. Jadi ketika kayak ini say hello, kita nggak bisa ngukur cintanya seseorang terhadap brand kita. Dan ini yang sering dilupakan dan nggak masuk ke laporan keuangan gitu. Seberapa cinta orang terhadap brand kita. Mungkin dari segi pembelian bisa diukur ya, orang ini beli terus tiap bulan. Tapi apakah dia beli itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan atau emang cinta dan mau merekomendasikan produk kita? Nah, ini yang jadi celah, kenapa nggak bisa kita mengandalkan math aja atau hitungan aja. Ini kalau semua orang mengambil keputusan dari data basis yang sama atau tren yang sama, bisa jadi outputnya akan sama juga. Jadi bakal membosankan nggak sih kalau semua itu based on data. Nah, disinilah kita menambahkan yang saya sebut dengan magic. Ini quote dari David Ogilvy, salah satu pakar praktisi di bidang advertising. Dia bilang, if it doesn't sell, it isn't creative. Mungkin orang-orang suka beranggapan bahwa sesuatu yang kreatif itu yang aneh itu nggak bisa dijual gitu. Sesuatu yang terlalu unik itu nggak bisa dijual. Kayak yang terakhir, sepatu Balenciaga, mungkin ada yang aku belum masukin ke slide, dia menjual sepatu yang udah hancur dengan harga yang sangat tinggi. Sebenarnya tren juga di streetwear yang udah rusak-rusak dijual dengan sangat mahal. Tapi itu sesuatu yang kreatif kan, sesuatu yang kreatif dan membuat orang banyak membicarakan tentang itu. Dan mungkin dia nggak jualan produk itu, tapi dia jual brandnya. Ketika satu produk itu bisa produknya jelek gitu, tapi ternyata dibicarakan orang, akhirnya jadi banyak orang yang penasaran apa sih Balenciaga ini, terus akhirnya kepo-kepo lihat produk lain dan ternyata beli. Jadi ketika sesuatu itu nggak menjual, berarti itu nggak kreatif. Jadi ketika sesuatu yang kreatif itu dia akan terjual. Ini kreatif itu sebenarnya menggabungkan hal yang berbeda menjadi satu kolaborasi yang indah dan berdampak. Contohnya Spotify misalnya. Spotify itu kan gabungan antara musik dan aplikasi, dan waktu itu mungkin belum ada. Ketika kita mendengar musik, kita harus beli dulu di iTunes, kita harus beli CD gitu. Dan ketika orang-orang sudah pakai HP itu membeli satu musik itu akan menjadi sangat mahal. Makanya Spotify juga mempertemukan musik ini dengan HP ini atau dengan device, jadinya menghasilkan solusi yang berdampak. Nah, ini masih tentang kreatif, dari sisi kreatif, dari sisi magic. Magic itu maksudnya kreativitas ya. Jadi sesuatu yang mungkin belum terpikirkan orang, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada di market. Ini tentang bagaimana produksi ide yang kreatif. Salah satu yang mencegah kita kreatif itu adalah keadiksi atau ketergantungan kita terhadap distraksi. Apalagi sekarang kan dunia digital, kita terpapar terus dengan sosial media. Aku pun juga diam-diam scrolling Instagram, scrolling TikTok.
Padahal karena kita kebanyakan konsumsi ini, kita jadi minim waktu untuk produksi, karena kita terus-terusan konsumsi. Nah, kreativitas itu menggunakan pola otak yang berbeda atau sistem kerja otak yang berbeda dengan ketika kita menghitung. Menghitung itu kita harus fokus, benar-benar jeli, teliti. Sedangkan ketika kita mode kreatif itu kita diffuse. Alias kita nggak membatasi diri, nggak fokus ke satu hal, gitu. Tapi kita membuka diri, melihat, mempertemukan titik-titik atau ide-ide yang udah ada di kepala kita atau di luar kita gitu. Jadi kalau di gambar ini, kalau ketika kita diffuse atau kreatif itu akan loncat-loncat gitu, nggak nyambung satu. Nah, bagaimana kita melatih cara berpikir map ini atau fokus dan diffuse atau magic ini? Jadi nggak kita memilih salah satu, oh aku cuman kreatif doang gitu. Kecuali kita seniman yang udah benar-benar ahli, jadi ketika menghasilkan sesuatu udah pasti terjual tanpa pakai data, tanpa pakai hitungan. Nah, selama kita belum sampai ke sana, kita harus menyeimbangkan antara math dan magic ini. Ini ada video yang sangat bagus sekali. Saya suka cara berpikirnya juga. Si Rush ini adalah rapper dari Amerika. Dia cerita tentang bagaimana dia mendapatkan ide. You just have to have faith in sort of the creator and the infinite. And, you know, I don't feel like I really make music. I feel like I deliver it, you know, because I feel like when I have those moments, it's just something that's coming to me and I'm the vessel and now I'm just delivering it and I'm executing it and I'm almost discovering it in the studio. I don't know if I'm creating it, I'm discovering it, if that makes sense. So you're not always going to be in that place where you're getting the message and you're getting the energy. So it just is what it is. It's just hard. It's the waiting time in between will make you feel like this is it. I'll never make another song again. Jadi Ras tuh bilang bahwa dia ditanya bagaimana kamu membuat sesuatu oleh penanya. Kemudian dia bilang sebenarnya aku nggak membuat sesuatu, aku cuma mendengarkan apa yang ada di luar dari semesta ini, terus aku jadi vessel, jadi tempat aja buat ide ini mengalir ke orang banyak. Begitulah juga dengan magic ini. Magic ketika di digital marketing pun kita berusaha melihat apa yang ada di sekitar kita, nggak berusaha fokus aku harus membuat sesuatu, tapi membuka diri, mendengar, merasa. Nah, kalau di map kita banyak berpikir, thinking. Kalau di magic itu kita banyak feeling, kita pakai perasaan. Karena apa yang dilakukan, apa yang disampaikan dengan hati itu akan sampai ke hati. Jadi itulah sisi kreatifnya dari digital marketing. Ketika marketing cuma memikirkan terjual, nggak ada hati di sana. Ketika kita membuat terjual dengan pesan yang indah, dengan pesan yang berdampak, kita menceritakan dari hati, kita melakukan dari hati, itu akan berbeda hasilnya. Kemudian tadi kita udah bahas tentang map and magic, jadi kita nggak bisa memilih harus hitungan doang atau ide kreatif doang, tapi kita harus menggabungkannya. Kemudian apa sih tanggung jawab direktur marketing? Apakah hanya jualan? Tadi udah sempat disinggung terus ya. Jadi buat teman-teman di sini yang sedang kuliah atau sedang sekolah, jadi biar lebih tahu aja sih, biar lebih tahu di industri itu seperti apa. Tapi mungkin ini akan berbeda 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tapi kalau yang aku lakukan sekarang itu tanggung jawab direktur marketing itu pertama membangun aset. Jadi nggak cuma jualan, tapi membangun aset, menjadi storyteller. Karena dengan story inilah peradaban manusia bisa berlanjut gitu. Kayak semua agama kayaknya juga menggunakan cerita untuk menyebarkan kebaikan. Jadi termasuk di dalam marketing pun kita menggunakan story untuk menyampaikan produk kita. Kemudian membangun kapasitas tim. Jadi ketika posisinya itu udah di direktur, udah bukan misalnya marketing eksekutif atau eksekutif, itu kita fokusnya lebih banyak ke kapasitas tim. Kita membangun tim yang hebat, gitu, membangun personal tim yang hebat. Jadi ketika ada 5 orang di bawah kita,
benar-benar per orang ini kita perhatikan supaya mereka bisa berkembang dengan cepat, dengan baik gitu. Jadi nggak cuman hanya jualan aja, tapi membangun masing-masing individu ini menjadi orang yang terbaik. Jadi mulia banget kan ya sebagai marketing itu. Terus menjadi perwakilan customer di perusahaan. Jadi ketika kita bekerja sebagai marketing, kita itu perwakilan customer di perusahaan. Jadi ketika product development menanyakan sesuatu, itu marketing menjadi orang yang paling tahu tentang customer, gitu. Mewakili customer, kegelisahannya apa, concern-nya apa. Kemudian fokus kita adalah menumbuhkan perusahaan. Nah, menumbuhkan perusahaan ini dengan apa? Dengan 5 yang di kanan ini. Meningkatkan brand awareness. Jadi pertumbuhan perusahaan itu menjadi tanggung jawab marketing juga. Jadi marketing ketika produk itu semakin dikenal, ketika produk semakin diketahui banyak orang, ketika produk udah menyebar dan dibeli banyak orang, otomatis perusahaan akan bertumbuh. Nah, pertumbuhan perusahaan ini kan yang akan memberi value bagi perusahaan, bagi investor, karena perusahaan bertumbuh akhirnya bisa bikin produk yang lebih bagus lagi buat customer juga. Jadi nggak cuma untuk customer atau perusahaan, tapi untuk semua orang yang terlibat di dalamnya. Nilai perusahaan itu tidak hanya dilihat dari performa keuangannya saja, gitu, tapi seberapa besar asetnya dan seberapa besar potensi pertumbuhannya ke depan. Kayak kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang barusan IPO pun juga secara performa keuangan terutama dari keuntungan pun mereka bisa jadi belum untung gitu, apalagi startup digital yang lebih banyak invest ke pengembangan produk dan jumlah pengguna. Mereka mungkin belum untung secara perusahaan, tapi investor bisa melihat bahwa aset mereka, mereka punya sekian data pelanggan, mereka punya potensi ke depan tuh masih ada market yang belum masuk, itu ada sekian. Jadi membangun aset itu penting, dan aset itu nggak cuma aset fisik ya, kayak misalnya pabrik atau bangunan atau kendaraan, tapi aset digital dan aset yang tak terlihat pun juga kita bangun di marketing. Salah satu aset yang sebenarnya ada banyak sih, kalau ingin mendalami lebih banyak ya tentang membuat aset ini bisa baca bukunya Daniel Presley, ini 24 Aset. Jadi dia cerita tentang pentingnya membangun aset. Jadi nggak cuma operasional sehari-hari, tapi kita membangun sesuatu yang semakin lama semakin besar. Salah satu contoh aset misal data pelanggan, terus bahkan brand seperti IP tadi, seperti Pokemon, Marvel itu pun juga dihitung sebagai aset yang nilainya sangat tinggi gitu. Jadi ketika konten kita bikin sebagus mungkin itu akan menjadi aset. Beda ketika kita membuat konten cuma sekedar konten atau desain cuma sekedar desain. Nilainya nggak akan setinggi ketika kita membuat konten itu yang bernilai, yang bermakna, yang menginspirasi. Termasuk produk pun juga bagian dari aset. Ini sebenarnya bukan hanya tugasnya marketing, tapi membuat aset produk ini seperti gift. Gift itu produk yang dibagikan secara gratis kepada orang awam. Kemudian kita harus punya, selain gift, kita harus punya produk untuk prospek, atau di sini di satu PFP itu produk untuk prospek. Terus ada core product. Jadi produk unggulan kita, kalau Mas Jis atau Mas Jis Setiabudi itu sering mengucapkan ada produk penetrasi, ada produk unggulan gitu. Nah, ini mana yang mau dimarketingin itu juga menjadi concern-nya digital marketing. Ini salah satu juga yang dilakukan, membahas tentang aset tadi. Jadi ketika beruntung sih di perusahaan Gadiza ini kita punya, atau saya berpartner dengan Kak Rosi Rahmadi, namanya desainernya. Itu beliau magical banget sih, ajaib banget ketika membuat ide produk, ide koleksi. Kalau di fashion kan kita mengeluarkan koleksi itu setahun 2 kali, spring summer sama fall winter. Nah, ketika mengeluarkan koleksi ini biasanya kalau misalnya diperlukan kita melakukan fashion show, seperti yang di samping ini gambar ketika melakukan fashion show. Nah, ketika membuat koleksi ini emang bukan suatu hal yang mudah cuma sekedar bikin dress, cuma sekedar bikin celana, tapi benar-benar dipikirin konsepnya apa, pesan apa yang mau disampaikan, bahkan membuat mood board juga, membuat storytelling, inspirasinya dari mana. Nah, inilah yang di proses membangun aset konten tadi. Contohnya di sebelah ini adalah produk atau koleksi Arnaf, itu berarti samudra atau lautan. Ini terinspirasi dari Al-Quran. Dan
karena sebagus itu konsepnya, termasuk produknya pun, bahkan ketika produknya udah habis terjual, itu kita masih bisa menghasilkan uang dari konsep ini gitu. Dan itu kita lakukan dengan kolaborasi dengan Gumun. Gumun ini salah satu pionir, bukan salah satu ya, emang pionir sajadah travel yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu kita kolaborasi bagaimana mengemas konsep yang udah jadi ini Arnaf menjadi menjadi produk baru, yaitu sajadah travel ini. Jadi untuk beribadah ketika traveling. Jadi ketika produknya udah habis, seasonnya udah lewat, ceritanya juga udah diceritakan, kita masih bisa menghasilkan sesuatu dari konsep ini. Gitu. Itulah pentingnya membangun aset. Nah, setelah membangun aset, bagaimana kita membuat orang itu antri di produk di bisnis kita, atau kalau dari Mas itu ketika buka langsung laris gitu. Kalau ini oversubscribe dari Daniel Presley juga konsep bahwa perusahaan itu akan lebih mudah mendapatkan profit ketika demand itu lebih banyak daripada persediaan. Ketika permintaan itu jauh lebih banyak daripada persediaan, disitulah kita bisa membangun profit. Kayak misalnya tas-tas branded yang mahal, itu kan permintaannya itu jauh lebih banyak daripada persediaan gitu. Makanya mereka bisa menjual dengan harga setinggi itu. Bahkan orang ketika mau beli itu harus tunggu dulu, nggak bisa beli produknya dulu, harus beli aksesorisnya dulu. Jadi ketika demand itu jauh lebih tinggi daripada persediaan, disitulah kita bisa lebih mudah mendapatkan profit. Nah, ini beberapa prinsip yang ada di sana, mungkin supaya nggak terlalu banyak, saya hanya membahas beberapa. Nah, ketika seperti poin nomor 3 ini, ketika kita berjualan itu pastikan kita udah punya market dulu, kita membangun market dulu, atau mendapatkan sinyal dulu. Seperti di Gadiza pun kita juga ketika sebelum launching produk itu kita launching secara tertutup dulu ke pelanggan, atau open pre-order dulu sebelum produksi. Jadi kita lihat ada sinyal nggak dari pelanggan bahwa produk kita ini bakal diterima. Nah, sinyal ini yang harus hati-hati ketika kita berbisnis, ketika kita menjadi marketing. Jangan sampai ketika kita udah memproduksi barang banyak atau membeli dari supplier banyak, tapi ternyata baru kita mikirin gimana jualannya. Nah, ini kesalahan besar. Jadi kita ketika sebelum produksi, kita cek dulu ada sinyal nggak dari market, gitu. Baru kita berjualan. Kemudian salah satu poin yang penting juga membangun ekosistem nomor 6. Ini contoh yang paling gampang dilihat di sekitar kita itu seperti Apple, produk Apple itu kan mereka yang akhirnya ditiru oleh Samsung, ditiru oleh Xiaomi juga, membangun ekosistem produk gitu. Jadi ketika iPhone aja atau ketika iPad aja itu ya udah gitu doang. Tapi ketika kita punya iPhone, kita punya iPad, kita punya MacBook, kita punya Apple Watch, dan mereka sinkron, itu ada value lagi yang bertambah di situ. Nggak cuma value-nya iPhone, tapi value ekosistem itu. Nah, di marketing pun gitu, kita juga perlu membangun ekosistem. Seperti paling mudahnya di produk Gadiza ya, di produk yang saya kerjakan juga, itu kita membuat pakaian yang mudah dipadu-padankan. Gitu. Ketika satu piece itu emang udah berguna, udah bagus, tapi ketika dipadukan dengan ini jadi lebih keren lagi. Gitu. Jadi membangun ekosistem. Kemudian, nah yang nomor 8 ini, nothing beats being positively remarkable. Jadi marketing sebagus apapun, kalau produknya nggak remarkable, nggak ngangenin, itu juga percuma. Sayang duit iklannya gitu kalau kita mempromosikan produk yang cuman bikin orang penasaran terus dibeli terus udah gitu, nggak ngangenin. Jadi sayang banget. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan produk yang remarkable. Nah, ini kita mulai masuk ke teknis ya. Kalau sebenarnya marketing itu nggak akan terpisah oleh branding, tapi yang tentang branding nanti akan dibahas di sesi selanjutnya ya. Jadi yang pertama itu membuat brand plan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari pelanggan kita. Ini study case-nya para pohon ya, produk yang saya pakai ini, yang salah satu produknya Gadiza juga, rumah brand Gadiza. Jadi rumah brand Gadiza itu punya beberapa brand di bawahnya, salah satunya para pohon ini. Itu targetnya spesifik, kita udah fokusin ke orang yang suka traveling.
terus ke orang yang antusias terhadap lingkungan dan pengusaha. Jadi kita cuma fokus ke 3 kelompok ini. Kita nggak jualan ke semua pria atau kita jualan ke milenial gitu. Itu terlalu umum. Jadi kita bahkan untuk sekarang pun kita menargetkan berdasarkan demografi itu kurang. Karena orang yang demografinya di Malang dan di Jakarta tuh bisa jadi menerima informasi yang sama melalui sosial media. Jadi itu udah nggak bisa dibedain, oh orang Malang tuh suka kayak gini, orang Jakarta suka kayak gini. Tapi bisa jadi orang yang demografi berbeda tapi punya interest yang sama gitu. Makanya kita nggak membatasi segmen dari umur. Kalau dulu mungkin mikir, oh yang punya duit tuh hanya umur 40 ke atas, yang 40 ke bawah itu kita nggak bisa jual barangnya harganya agak tinggi. Dan itu ternyata udah nggak relevan lagi kan ketika orang sekarang sambil kuliah udah bisa cari duit, udah bisa jadi influencer, udah bisa bisnis online. Jadi itu udah nggak relevan. Makanya kita fokus ke segmen berupa interestnya ini. Jadi orang-orang yang suka traveling, yang suka lingkungan, peduli lingkungan, dan pengusaha. Ini contoh ya, supaya lebih spesifik lagi kita membangun personanya. Ini contoh dari brand yang pernah saya kerjakan juga. Jadi dia membuat jaket muslimah, gitu. jaket yang panjang yang bisa menutup. Kemudian di sini nih kita membangun personanya, bagaimana cara kita menemukan mereka gitu. Nggak cuma kita define mereka siapa, tapi bagaimana kita menemukan mereka. Apa sih concern mereka? Apa yang kira-kira membuat mereka tidak beli produk kita? Itu pun juga kita gali. Apa pain point mereka? Apa pain point itu? Apa masalah yang masih mereka hadapi sampai sekarang gitu. Jadi itulah yang menjadi poin kita ketika kita melakukan campaign marketing, kita membuat produk, kita tahu pain pointnya apa gitu. Ketika kita membuat produk tapi ternyata nggak ada yang membutuhkan atau bahkan nggak ada yang merasa itu perlu ada, ya percuma gitu. Makanya kita harus tahu dulu pain pointnya apa. Nah, kita lah jadi pain killer di sana. Kemudian value proposition. Jadi ketika kita udah tahu produk, kita udah tahu marketnya siapa yang kita tuju, kita tentukan value proposition-nya. Value proposition ini apa yang membuat kita berbeda dengan brand lain. Ini contohnya di Para Pohon, kita mengutamakan fitting dan bahan yang nyaman. Jadi ketika kita nggak nemu bahan yang nyaman, kita nggak akan bikin produk. Kita akan terus mencari bahan yang nyaman. Kemudian kualitas dan bahan dan jahitan tinggi. Jadi kita benar-benar menjaga jahitan tuh nggak ada yang loncat satu titik pun, nggak ada yang miring satu titik pun. Jadi benar-benar dijaga. Kenapa jahitan dijaga? Karena dengan jahitan yang kuat, produk ini akan jadi lebih awet. Gitu. Jadi seperti misal 2 kain gitu ya yang dijahit, ketika jahitannya cuma 2 titik, dia akan mudah ditarik. Ketika jahitannya itu rapi, penuh, akan lebih susah ditarik. Jadi pakaian jadi lebih awet. Ini salah satu value-nya. Terus desainnya unik dan timeless. Timeless ini maksudnya tidak lekang oleh waktu. Jadi ketika pakaian ini dipakai sekarang dan 10 tahun lagi itu masih keren. Gitu. Kayak misalnya contoh produk yang timeless juga, jas. Jas itu dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang itu masih dipakai. Gitu. Produk yang desain yang timeless, gitu, bukan desain yang tren-trenan aja gitu. Yang tren cuma 5 tahun, 10 tahun. Kemudian value-nya lagi, kita memberikan konten yang membahas tentang gaya hidup, terus proses yang bertanggung jawab, kita menjaga proses itu supaya berkah, gitu, membawa kebaikan buat orang yang terlibat, nggak cuma menghasilkan. Bahkan kita pun juga berkomitmen ketika membeli produk dari supplier, kita nggak akan menawar habis-habisan gitu. Dan semua berdasarkan negosiasi, nggak kita menekan supplier atau bahkan menekan karyawan. Kemudian gaya ini lebih ke stylenya tropical minimalis. Jadi ketika teman-teman memarketingkan sebuah produk atau sedang jualan atau bisnis, pastikan teman-teman punya value proposition ini, value atau nilai yang berbeda dari brand lain. Misal ada value yang sama, ya banyak lah yang fitting dan bahan nyaman juga brand-brand lain juga punya. Makanya kita punya beberapa value yang mungkin ada brand A yang punya value fitting dan nyaman. Kemudian ada brand B yang punya desain unik dan timeless. Nah, kita punya dua value ini, jadinya itulah membuat kita berbeda.
Jadi pastikan kita punya value, jadi kita kenal pelanggan siapa, value apa yang mau kita berikan. Nah, kemudian kita bikin ini brand strategi plan-nya. Jadi plan, kenapa ini penting ketika marketing itu cuma jualan aja tapi tidak membangun brand, itu akan beresiko pada jangka panjangnya gitu. Mungkin tiap bulan omsetnya udah bertambah tapi ternyata brandnya nggak dikenal, orang cuma beli produknya tapi nggak kenal brandnya apa atau brandnya siapa atau brandnya stand for something apa. Makanya kita perlu strategi yang emang udah dirancang, emang udah kita tetapkan dan disepakati dan dijalankan di perusahaan. Jadi kita punya visinya apa sih ke depan untuk brand ini, gitu. Purpose-nya apa sih ke depan, value yang mau dibawa tadi apa, yang mau disampaikan, kemudian janji yang mau diberikan ke pelanggan atau ke audiens itu apa, story-nya seperti apa. Nah, ini kita dokumentasikan agar semua orang yang ada di tim itu sepakat dengan satu hal itu. Jadi nggak ketika ditanya per pohon itu value-nya apa, mereka tuh akan kompak menjawab ini. Nggak akan berbeda-beda karena setiap pelanggan itu adalah perwakilan dari brand kita gitu. Jadi setiap sales atau setiap kalau di kita namanya client advisor itu adalah perwakilan dari brand kita. Jadi kita harus hati-hati ketika menyampaikan sesuatu, harus konsisten dengan brand. Kemudian masuk ke funnel. Funnel ini tadi dari brand ya, dari brand udah jadi, udah dapat value-nya apa. Nah, bagaimana kita marketing tadi mempertemukan dengan pelanggan. Pertama itu dengan dari prosesnya di attract itu menarik orang, kemudian convert itu mengubah dari audiens biasa menjadi orang yang tertarik atau prospek. Terus close itu dari prospek menjadi atau calon pelanggan menjadi pelanggan, kemudian delight, bagaimana kita memuaskan mereka sehingga mereka merekomendasikan atau jadi advocacy. Kalau di attract ini orang lebih banyak eksplorasi, target audiens kita lagi eksplorasi, lagi mencari solusi, lagi mencari barang apa ya yang lucu, barang apa yang aku butuhin. Di convert ini mereka sedang memutuskan, sedang mempertimbangkan mau beli merek A atau mau beli merek B ya. Kemudian di close ini mereka melakukan pembelian. Dan di delight ini mereka mulai memperkenalkan. Kalau kita berhasil mendelight, mereka akan memperkenalkan ke orang lain. Nah, dari sisi kita apa? Kalau tadi dari sisi mereka mencari, mereka membeli gitu. Kalau dari sisi kita di attract ini kita membuat konten yang berkualitas sebanyak mungkin. Kita mempermudah orang untuk menemui brand kita, menemui solusi ini. Kemudian di fase convert kita membuat iklan atau solusi yang mudah dicari. Jadi kalau konten mungkin lebih umum ya. Nah, iklan ini udah spesifik ke solusi tertentu. Kemudian close itu kita mengajak. Kalau ini tadi case yang di dokter mobil tadi di bengkel, itu kita mengajak orang datang ke bengkel. Kemudian delight itu memuaskan pelanggan dan mengajak mereka perawatan rutin. Seperti kalau di bengkel kan tiap berapa kilometer kita kembali untuk ganti oli. Nah, bagaimana kita menjaga mereka supaya tetap menjadi pelanggan di delight. Kemudian di digital marketing pun media untuk menyampaikan ini tadi, konten tadi itu di mana sih? Ada 4. Ini yang dipegang juga, yang saya pegang juga ada 4 ini: paid, earn, shared, sama own media. Kalau paid media itu kita harus bayar seperti iklan Facebook, iklan TikTok, itu kita harus bayar untuk mendapatkan exposure untuk menjangkau orang. Endorse itu juga. Kemudian earn media itu bagaimana kita mendapat exposure atau mendapat liputan media gitu. Jadi kayak karena kita membuat sesuatu yang keren, jadi kita diliput media. Jadi kita dapat promosi gratis. Kemudian shared media itu yang kayak di sosial media lah, kayak organik sosial, kita membuat konten. Kan audiens atau follower kita di Instagram itu kan bukan milik kita, itu kan milik bersama kita dan Instagram gitu, bukan milik kita sepenuhnya. Kita belum tentu punya kontak mereka gitu. Ketika Instagram hilang, ya udah kita akan kehilangan follower itu. Makanya kita nggak bisa hanya mengandalkan media sosial aja, tapi kita harus punya own media ini yang keempat. Own media itu media yang kita miliki sendiri, sumber traffic yang kita miliki sendiri, seperti daftar email customer, itu kita harus punya daftar customer,
website sendiri, toko online sendiri itu kita perlu punya. Karena hanya itu yang bisa kita pegang ketika ntar Instagram hilang, tutup, atau TikTok tutup. Nah, kita masih punya audiens ini. Nah, kita harus punya own media. Jadi 4-4 ini nggak kita pilih salah satu, tapi kita masuki semua media ini. Kita dominasi di semua tempat. Ini masuk ke lebih teknis lagi tentang eksekusinya. Sebenarnya ini lebih cocok untuk yang praktek langsung ke digital marketing, untuk yang lagi jualan, yang lagi usaha, yang bekerja di digital marketing pun juga mungkin bisa jadi ada sedikit-sedikit ide lah yang bisa diambil. Pertama, tadi marketing funnel yang kita tentuin goals-nya, target market-nya, kemudian kita membuat website atau landing page. Seperti yang tadi udah disampaikan, kita nggak bisa hanya mengandalkan Instagram doang, kita harus punya rumah sendiri, own media. Kemudian baru kita mendatangkan orang ke rumah kita atau toko kita ini. Kemudian kita mulai jualan, udah orang-orang datang kumpul di website kita jualan, kemudian kita analisis data dan optimasi untuk mengembangkan strateginya. Ini funnel tadi, pertama dari orang awam jadi leads atau leads itu bisa berupa orang yang berkunjung, orang yang nge-follow, orang yang ngasih nomor HP ke kita, itu bisa jadi leads. Kemudian bagaimana mengubah mereka menjadi customer. Jadi mencari brand awareness ini kesadaran brand. Jadi seberapa banyak orang yang tahu tentang brand kita. Sebenarnya nggak cuma tahu sih, kayak brand awareness tuh banyak poinnya juga, ada brand recognition, ada macam-macam lah metrik yang bisa diambil. Seperti orang, apa kita udah jadi top of mind-nya orang, nah itu juga ada di brand awareness nanti. Pertama kita membuat orang tahu, terus di lead generation ini membuat orang mengenal, kemudian customer nurturing ini membuat orang membeli dan berlangganan. Nah, bentuk funnel-nya udah nggak relevan lagi, karena menurutku pribadi ya, setelah di bawah ini mereka akan mengajak orang untuk naik ke atas lagi. Gitu. Ketika orang udah benar-benar puas dengan produk kita, dia akan mengajak orang masuk ke funnel dari atas lagi. Gitu. Jadi harusnya ini nyambung lagi. Nah, ini pertama menentukan goals-nya. Mungkin teman-teman udah paham lah, membuat goals itu harus terukur, harus ada jangka waktunya, harus masuk akal. Kayak contohnya misalnya pesan marketing tersampaikan ke 1.000 orang dalam 1 minggu. Itu harus ada waktu dan ada jumlahnya. Agar mempermudah pengukuran kita, apakah kita udah berprogres menuju goal tersebut. Kemudian membuat landing page atau website. Ini akan saya bahas ini aja sih, kulitnya aja mungkin ya, karena akan sangat panjang kalau dibahas semua. Jadi susunan landing page itu ada header, ada the text, ada value proposition, ada guide, ada penjelasan sama pricing. Tapi ini bukan satu yang wajib sih. Ini yang saya gunakan di 3-4 tahun terakhir. Header itu harus menjawab apa yang kita tawarkan, bagaimana kita mengubah hidup pelanggan jadi lebih baik, bagaimana cara mereka membeli. Jadi sebuah website itu harus ada header, harus ada pesan utama yang mau disampaikan tuh apa sih. Soalnya orang juga apalagi sekarang ya udah nggak punya banyak waktu untuk baca detail panjang-panjang, tapi mereka akan lihat dulu headernya apa yang terlihat. Kalau misalnya header ini udah kunci ke mereka atau cocok, mereka baru akan membaca ke bawah-bawahnya. Nah gitu tuh biasanya ada posisi di tengah gitu, di posisi tengah terus ada tombolnya. Nah ini contohnya yang waktu di dokter mobil kita membuat landing page untuk service tune up. Jadi di headernya tuh punya masalah mesin menggelitik, asap ngebul hitam, mobil berebet, konsumsi BBM boros. Jadi kita mengfilter orang-orang yang punya masalah ini gitu. Ketika mereka punya masalah ini, mereka akan lanjut ke bawah. Kemudian the stakes ini jika tidak menggunakan produk ini apa sih akibatnya? Ini kalau lebih ke produk yang solusi ya. Kalau produk yang jadi produk itu ada dua, ada wants, ada needs. Kalau needs itu ini juga dari Mas Setiabudi. Yang needs itu lebih ke produk yang emang dibutuhkan. Kalau wants itu produk yang diinginkan. Kayak yang di dokter mobilnya sebenarnya produk yang dibutuhkan karena semua mobil juga butuh servis. Tinggal milihnya servis di sini atau di sana.
Kemudian apa pain yang sedang dirasakan calon customer? Misalnya antri lama di bengkel, terus kehilangan kesempatan, ini juga jadi pain-nya gitu. Terus mobil turun mesin, itu yang paling ditakutkan juga. Freon bocor atau bisa meracuni keluarga yang lagi ada di kendaraan. Termasuk terkena COVID pun juga salah satu pain yang ditakutin, sakit pernapasan. Nah, apa masalah yang kita atasi gitu? Contohnya tidak lagi takut anak-anak menyentuh barang yang ada di rumah karena udah pakai spray apa gitu. Atau orang-orang tidak menyadari berapa lama waktu yang dihabiskan untuk antri di bengkel. Mungkin teman-teman yang punya kendaraan juga merasakan ya, atau orang tuanya merasakan bahwa antri di bengkel itu biasanya lama banget gitu. Nah, itu yang di-highlight gitu karena kita tahu apa yang mereka rasakan. Ini contohnya tadi setiap mobil merasakan ini gitu. Jadi apa yang pain yang mereka rasakan itu benar-benar kita sampaikan dengan bahasa mereka gitu. Jangan sampai pakai bahasa kita. Sebenarnya kayak di mobil pun itu bahasa yang digunakan ya kayak knocking atau barang-barang yang ada di dalam evaporator itu mungkin terlalu aneh buat mereka, buat orang awam yang punya mobil gitu. Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh mereka, bukan pakai bahasa kita tapi bahasa mereka. Value proposition seperti yang tadi itu, value ini kita sampaikan di website kita. Nggak cuma jadi pegangan kita, tapi kita benar-benar kita sampaikan. Karena value inilah yang jadi janji kita yang baik bisa mereka pegang. Gitu. Apakah produk kita sesuai dengan value kita? Nah inilah yang akan mereka lihat, gitu. Apakah mereka akan jadi pelanggan. Kontras atau perbedaan produk yang kita tawarkan dibandingkan dengan kompetitor. Yang tadi itu, kalau bisa kita harus punya set of value yang emang berbeda dengan set of value-nya brand lain. Value apa yang mereka terima jika membeli produk kita. Nah ini yang kita sampaikan. Kemudian ada fitur dan benefit. Mungkin kelihatannya mirip ya fitur benefit. Sebenarnya fitur itu lebih yang dimiliki produk. Kalau benefit itu apa yang dirasakan pelanggan. Jadi ketika misal HP A itu fiturnya punya Bluetooth, kameranya sekian megapiksel, layarnya sekian inch gitu. Tapi fitur ya udah cuma gitu doang. Sedangkan benefit itu apa yang dirasakan. Ini yang membedakan cara marketingnya Apple atau iPhone dengan misal brand lain lah, misal brand Android lain. Kalau Apple tuh mereka lebih fokus ke menyampaikan benefitnya. Mereka nggak menyampaikan berapa megapikselnya. Bahkan RAM-nya di produk iPhone itu sangat kecil dan itu emang nggak di highlight. Tapi karena mereka hanya fokus ke menyampaikan benefitnya bukan fiturnya. Nah itu yang harus kita lakukan juga, yang kita perlu lakukan juga di brand kita, di usaha kita. Jadi kita fokus menyampaikan benefit, tapi kita juga harus menyertakan fitur karena ada orang juga yang berpikirnya logikal, jadi melihat fiturnya, melihat realnya, nggak cuma benefit. Kamera bagus apa sih? Nah ini disampaikan di fiturnya. Kemudian kita memberikan semua benefit yang akan mereka dapatkan. Jadi benefit itu kita sampaikan benar-benar ke mereka supaya produk kita laku, gampangannya, supaya produk kita dikenal. Apakah ini menghemat waktu, apakah ini bisa mengurangi resiko mereka, apakah produk kita berkualitas tinggi, apakah akan mempermudah mereka. Nah ini contohnya tadi part di website yang menjelaskan tentang benefit, mekaniknya berpengalaman. Jadi salah satu paid ini kenapa kita memilih kalimat ini? Karena kita tahu bengkel itu suka diragukan mekaniknya. Wah ntar ini istilahnya apa ya? Dikemplang, inilah tiba-tiba keluar tagihan besar gitu di bengkel. Atau ini padahal nggak rusak dibilang rusak. Ini yang menjadi kekhawatiran setelah riset ya. Setelah riset itu ternyata kekhawatiran orang pemilik mobil itu ketika ke bengkel mereka takut ditagih dengan jumlah yang banyak secara tiba-tiba. Makanya di dokter mobil waktu itu kita benar-benar mengantisipasi. Jadi kita udah tahu pain-nya mereka apa, yaitu kita jawabin satu-satu. Jadi ketika mereka mau bertransaksi dengan kita, mereka udah nggak ada, oh masalah ini udah terjawab, masalah ini udah terjawab, masalah ini udah terjawab. Jadi semua masalah mereka udah terjawab, nah mereka akan lebih mudah untuk transaksi bersama kita. Kemudian guide ini karena nggak semua orang bisa engage dengan fitur-fitur, dengan list, dengan benefit, kita juga perlu story
Story ini sebenarnya untuk mempermudah orang supaya lebih relate dengan apa yang kita tawarkan. Jadi seperti contohnya nih, dulu saya mengalami masalah yang Anda alami ketika setelah belajar dan praktek trial error selama 5 tahun, akhirnya saya menemukan formula yang terbaik. Jadi karena kita tahu masalahnya pelanggan apa, kita balikin lagi ke mereka dengan cerita yang relate dengan mereka. Kayak contohnya di Garisa sendiri kita ada jual jaket outer pelindung diri yang dia anti air dan panjang menutup aurat. Kita ceritain bahwa ibu-ibu itu kan suka misal lagi ngantar anaknya sekolah, terus pas karena pagi-pagi jadi buru-buru jadi nggak sempat dandan, nggak sempat pakai apa, cuma pakai daster. Nah, si outer produk Gadiza ini jadi solusi buat mereka. Jadi ketika mereka keluar tinggal pakai, udah berangkat, udah keren gitu. Nah, kita harus koleksi cerita-cerita. Kalau di Gadiza sendiri kita punya satu folder isinya bank cerita. Bank cerita ini isinya semua cerita-cerita pelanggan yang disampaikan mereka yang nanti akan kita pakai untuk materi promosi. Jadi ada cerita tentang bagaimana mereka ketemu Gadiza. Ini ada cerita yang menarik juga sih. Jadi mereka ada satu pelanggan yang ternyata mereka tahu atau beli produk kita itu dari lihat orang di tempat umum gitu. Misalnya di Bogor lagi jalan-jalan terus dia lihat orang ada pakai produk kita. Terus saking dia pengennya sampai dia tanya ke si pengguna produk itu, ini beli di mana? Kemudian sama si pengguna produk yang udah duluan ini dia kasih kontaknya. Jadi cerita-cerita ini kita kumpulin dan tadi jadi aset kita. Cerita-cerita sederhana pelanggan itu, testimoni itu benar-benar kita kumpulin, kita rapiin, kita simpan data yang rapi. Karena akan sangat berguna ke depannya untuk promosi. Ini akan dibahas juga sih. Ini akan sangat kepake banget buat materi iklan. Kemudian berikutnya authority. Jadi salah satu yang bisa menginfluence orang untuk beli atau berinteraksi dengan kita adalah authority. Authority itu emang kenapa aku harus percaya dengan bisnismu gitu, kayak gitu gampangnya. Jadi bukti-bukti nyata dari sosial yang menyampaikan bahwa produk kita atau brand kita ini terpercaya. Pertama bisa dari testimoni, terus dari logo-logo klien yang udah kita pegang, terus dari data hasil seperti misalnya dokumen ISO atau sertifikat kayak gitu. Itu menjadi penting ketika orang udah mulai mempertanyakan kenapa harus beli di brand Anda. Nah, ini contoh part authority untuk di website landing page-nya Gadiza. Jadi kita sampaikan liputan-liputan media yang udah didapat. Dan liputan ini benar-benar emang kita dapat tanpa berbayar ya, bukan advertorial tapi benar-benar diliput oleh media. Dan testimoni-testimoni seperti dari WhatsApp, dari Instagram, dari marketplace itu juga bisa kita share untuk membangun authority. Kalau ini contohnya yang untuk yang di dokter mobil itu benar-benar disampaikan ini mesinnya di sini, ini sertifikat ISO-nya dari mekaniknya, jadi benar-benar disampaikan. Kemudian penjelasan, bagaimana kita mengajak pelanggan untuk masuk ke cerita kita. Nah, ini benar-benar didetailin apa sih yang harus dilakukan. Tadi mereka udah sadar masalahnya, mereka udah tahu solusinya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita jelasin di sini. Terutama untuk produk-produk yang perlu dijelaskan ya, bukan produk yang udah dikenal umum. Terus dikasih cerita real juga. Kalau ini karena waktu itu kita jualan paket untuk, jadi ini Autofit partnernya adalah project ketika saya coba bersama teman-teman bangun agency gitu, salah satu kliennya ini Autofit partner. Jadi dia berjualan produk-produk cairan-cairan untuk aditif untuk kendaraan. Jadi targetnya bengkel-bengkel. Ini contoh pricing-nya. Nah, pricing ini juga penting banget di landing page atau website kita. Jadi kita harus pastikan antara harga dan value itu udah sesuai. Di akhir website kita tuh harga dan value itu udah sesuai, nggak masih kelihatan mahal gitu.
Nah, itu tugas kita. Kemudian setelah websitenya jadi, rumahnya udah jadi, atau tokonya online-nya udah jadi, kita mendatangkan lead atau prospek atau calon pelanggan. Nah, prosesnya gimana? Pertama kita harus punya target dulu. Targetnya misalnya terjual 1.000 piece dalam 3 bulan. Kemudian biaya akuisisi pelanggannya biaya yang kita bayarkan atau yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan. Jadi ketika memulai marketing kita harus udah menentukan dulu target biaya akuisisi pelanggan kita nih berapa. Jangan sampai biaya untuk mendapatkan satu pelanggan itu lebih kecil dari profit kita ketika produk itu terjual. Jadi kita harus pastikan biaya akuisisi pelanggan ini kita berapa yang bisa kita keluarkan. Kemudian target audiensnya siapa ini, terutama untuk di Facebook ya. Di Facebook kita harus tahu interest-nya, paling nggak tahu demografinya juga, pekerjaannya. Kemudian kita udah list juga benefitnya apa secara fungsional, emosional, spiritual. Jadi nggak hanya fungsionalnya aja, tapi secara emosional tuh apa sih yang akan dirasakan oleh pelanggan. Bahkan kalau misalnya bisa, kita ada manfaat spiritualnya. Jadi seperti jaket tadi, manfaat spiritual ini ya bentuk syukur atas diri ini. Jadi kita melindunginya dengan baik. Itu kan udah tanggung jawab kita sebagai manusia, gitu, melindungi diri. Kemudian berikutnya kita harus punya customer journey. Customer journey ini proses dari orang tahu produk kita atau brand kita sampai orang membeli. Kayak contohnya di produk sesi outer atau yang tadi outer panjang itu ada beberapa jalur orang bisa masuk. Pertama dari post influencer karena kita endorse juga, jadi ada post influencer, mereka ada kode afiliasi. Dari kode afiliasi itu terus mereka ke IG, ke Instagramnya, habis di Instagram mereka ke web terus transaksi, kemudian mereka pakai voucher diskon afiliasi tadi untuk pembelian berikutnya. Kemudian bisa juga dari iklan masuk ke landing page, terus masuk ke website, transaksi. Bisa juga dari sebelum launching kita melakukan pre-launching kita ngumpulin email dan nomor WA, terus kita kasih produk knowledge, kita kenalin produknya, kita kasih penawaran, pre-order, launching, ketika launching mereka membeli gitu. Jadi ada journey yang berbeda-beda di setiap pelanggan. Nah, kemudian kita harus sudah punya offer atau penawaran yang bagus gitu. Contohnya ini kemarin harganya sekian, kalau beli 2 sekian, terus promonya. Biasanya kan orang sekarang apalagi dengan maraknya marketplace ya, orang udah mengharapkan promo, diskon dan lain-lain. Jadi kita harus sudah anticipate duluan. Oh, kita ketika orang ada promo apa Kak? Nah, ini ada promo ini. Jadi kita udah ada jawaban, udah ada antisipasi. Kemudian kita tentuin target audiensnya. Nah, kalau di Facebook sendiri itu kita bisa menentukan, kita bisa bikin custom audience istilahnya. Kita mau menarget orang yang seperti apa. Dan juga kita bisa input data pelanggan kita ke Facebook dan mereka mencarikan orang yang mirip karakternya dengan data pelanggan kita. Nah, itu enaknya di Facebook itu sih. Jadi kita bisa bikin audiens yang mirip dengan pelanggan kita. Kemudian kita bisa menargetkan iklan ini ke orang yang udah berinteraksi dengan Instagram kita dalam beberapa hari. Atau kita bisa menargetkan ke orang yang berkunjung ke website kita. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa jenis audiens. Kalau di awal saya biasanya melakukan testing dulu ke berbagai audiens, jadi kita nggak berpatok ke satu audiens tertentu, tapi benar-benar dicoba banyak hal. Bahkan kita tes juga dari demografinya yang tinggal di Jakarta, Surabaya, Makassar, Jambi. Terus kita tes juga ke orang. Nah, di Facebook Ads juga kita bisa menentukan kita mau ke audiens yang interestnya terhadap apa gitu. Apakah mereka yang suka olahraga, apakah mereka suka yang berbau medis, atau mereka seorang dokter, itu kita bisa target spesifik. Apakah mereka traveling akhir-akhir ini, itu juga bisa ditarget. Nah, kita udah set targetnya ini dari umur sekian. Kemudian kontennya apa yang mau diiklankan atau yang mau dijual. Ini contohnya kita perlu bikin video, kita bikin TikTok video, Instagram Story, Reels, Feed, dan berdasarkan testing juga di 4 bulan, ya hampir setahun terakhir lah, itu konten iklan yang salah satu yang works itu adalah yang bentuknya kayak TikTok video gitu. Jadi kayak video yang nggak seberapa profesional yang pakai kamera bagus, tapi relate dengan customer kita atau calon customer kita.
Ini konten untuk awareness, termasuk konten yang ada influencernya itu juga sangat bagus buat diiklanin, buat dipromosiin. Kemudian konten untuk interest. Jadi konten untuk di funnel tadi mereka udah aware, terus mereka interest. Nah ini kita baru mulai ke edukasi tentang produknya, benefitnya apa, kelebihannya apa. Kalau di mix and match jadinya seperti apa. Terus kita bikin checklist atau konten-konten cerita pengguna, itu juga bisa kita jadikan konten untuk interest. Kemudian di list semua konten yang akan dibuat tuh apa aja sih buat campaign ini, dan termasuk targetnya. Nah kalau di Facebook Ads sendiri itu ada beberapa pilihan objektif atau tujuan dari iklan tuh. Iklan ini mau buat apa sih? Bisa untuk sebanyak-banyaknya orang melihat. Kayak ini di awareness tuh kita fokus sebanyak-banyaknya orang melihat. Kemudian bisa juga targetnya sebanyak-banyaknya orang ngeklik atau sebanyak-banyaknya orang membeli. Jadi tergantung fase mana yang sedang kita kerjakan kampanyenya. Kalau kayak di produk ini itu semua fase kita ini dari awal, benar-benar dari awareness kita ngumpulin orang supaya banyak tahu dulu. Setelah tahu mereka kenal dengan produknya, setelah kenal terus mereka membeli dengan iklan yang lebih hard selling. Kemudian ini juga sebenarnya teknis banget sih rencana testing konten iklan. Jadi sebelum diiklanin tuh bedanya kita ngiklan di TV atau di billboard atau di majalah dengan di iklan di Facebook itu kita bisa ngetes dulu. Jadi ketika kita bikin sebuah poster itu kita bisa tes dulu iklan misal 30.000 sehari, bahkan kayaknya minimal tuh 15.000 sehari itu udah bisa ngiklan. Jadi kita testing dulu. Oh ternyata konten seperti ini interaksinya bagus. Oh ternyata konten seperti ini kurang bagus. Jadi nggak semua video tadi itu kita iklanin semua, tapi dari konten sekian ini mana yang bagus, mana yang nggak bagus tuh udah kita pilih dari awal. Nah ini testingnya kita buat 3 ad set, masing-masing ada 5 ads. Nanti mana yang bagus, dicek dalam 2-3 hari, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Kemudian kita juga testing kontennya, kita testing audiensnya. Mungkin buat yang awal-awal ngiklan juga atau digital marketing itu juga belum menemukan audiensnya itu sebenarnya siapa sih gitu. Kalau yang udah berjalan mungkin bisa lihat ya dari data penjualan ke belakang siapa pelanggannya. Tapi ketika yang masih baru itu perlu testing audiens. Kita perlu mencari ini audiensnya cocok nggak dengan konten kita, dengan brand kita. Nah ini ketika melakukan testing memang harus ada pengukuran, harus ada perhitungan. Seperti biaya closing per pelanggan tuh maksimal 50.000. Ketika di atas 50.000 berarti iklan ini kita satu ads itu kita matiin. Tapi yang lainnya selama itu di bawah 50.000 kita tetap jalankan. Nah terus setelah testing udah nemu iklan yang istilahnya winning, iklan yang udah works, kita scale up, kita naikin budgetnya perlahan untuk menjangkau lebih banyak audiens. Kemudian ini KPI yang digunakan. Ini salah satu contoh campaign ya. Jadi nggak semua kita pakai KPI ini. KPI yang pertama itu CTR atau persentase orang yang klik iklan dari orang yang membaca iklan. Jadi kan yang bahkan setelah dihitung itu di story itu setiap 2 atau 3 story itu iklan. Terus story teman kita, terus iklan lagi gitu. Ya. Jumlah orang yang lihat iklan kita dan jumlah orang yang ngeklik itu kan berbeda, nggak semua orang ngeklik. Nah ini persentase jumlah orang yang klik dari jumlah orang yang lihat itu CTR. Kemudian cost per klik itu berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk sekali klik. Kemudian berapa sih biaya untuk satu WA atau satu calon customer yang kita dapat itu berapa biaya rupiahnya. Nah di situ kita bisa mengukur performa iklan kita. Kemudian customer acquisition cost seperti yang tadi, berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu pelanggan closing. Semakin rendah kualitas iklan tentu ininya akan semakin mahal biayanya. Jadi kualitas iklan kita pun diuji di sini. Setelah menguji produk kita juga perlu menguji iklannya. Terus ROAS atau return on ad spend ini dengan iklan segini kita dapat omset berapa sih? Nah ini dihitung juga di ROAS. Kemudian revenue, omset hasil dari penjualan yang terjadi. Itu berapa omsetnya dari iklan, misalnya iklan 100 juta itu dapat omset berapa M. Nah, terus untuk perencanaan yang lebih detail kita perlu timeline.
ini pelajaran penting juga sih ketika selama berkarir ya, bahwa ketika ada to-do list itu nggak cukup gitu. To-do list itu harus ada deadline-nya, harus ada kapan harus selesai, kapan harus dimulai. Nggak hanya di list semua, oke to-do list-nya ini ya, tapi harus tahu kapan pertas itu dimulai, kapan pertas itu harus selesai. Nggak cuma harus selesai kapan, nggak hanya deadline-nya aja, tapi mulainya kapan itu juga harus dijadwalkan. Karena ketika kita nggak ada tanggal mulainya, itu udah pusing duluan gitu, waduh listnya banyak nih yang harus aku kerjakan hari ini gitu. Padahal ini bisa dikerjakan minggu berikutnya, ini bisa dikerjakan minggu berikutnya. Itu salah satu pelajaran juga sih. Kemudian contoh reportnya ketika udah iklan, udah jalan, apa sih yang perlu kita ukur gitu? Bagaimana kita mengecek apa yang kita lakukan itu udah tepat sasaran, yaitu dengan reporting. Ini reportingnya per minggu, jadi apa yang udah dilakukan itu juga disampaikan. Jadi nggak cuma based on result, tapi based on proses juga. Prosesnya udah dilakukan dengan baik belum? Jadi kita harus punya laporan apa yang udah dikerjakan. Terus dari Instagramnya bagaimana performanya, apakah naik, apakah turun, itu juga bisa kita lihat. Ada banyak banget sih tools buat mengukur performa sosial media. Salah satunya, ini tuh apa namanya? Socialstatus.io namanya kalau yang ini. Jadi dia bisa mengukur, tapi bisa mengukur detail sampai impressionnya berapa video. Sebenarnya di analitik ada sih, di Instagram analitik yang udah ada di HP itu juga ada. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi bisa di sini dan bisa ekspor reportnya lebih gampang bacanya. Kemudian baru laporan tadi berdasarkan target tadi, budgetnya sekian, bisa dapat omset sekian, menjangkau berapa orang, kliknya ada berapa, yang closing berapa, yang beneran beli berapa, customer acquisition cost atau biaya untuk mendapatkan satu pelanggan tadi berapa. Oh ternyata kita selama ini datanya dummy ya, bukan data sebenarnya. Customer acquisition cost-nya 71.000 per pelanggan. Jadi kita spend 71.000 untuk mendapatkan satu pelanggan. Nah, ini jadi tolok ukur kita untuk apakah iklan ini baik atau enggak, apakah ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Kemudian ada laporan tingkat konversi. Jadi tadi marketing itu nggak cuma di marketing aja, tapi ada branding, ada selling. Kalau urutannya seperti yang kemarin dibahas Lutfi juga, ada branding, marketing, selling. Nah, selling ini jadi bagian dari marketing juga. Jadi kita harus mengukur performa dari sales tim sales kita, tim yang meng-closingkan customer itu diukur juga konversinya berapa. Ketika konversinya rendah harus dicek lagi. Mungkin omset turun itu bukan karena dari iklannya, bukan dari kontennya, tapi bisa jadi karena orang yang bagian closing ini performanya kurang gitu. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh. Dan kalau Peter Drucker bilang, John Doerr kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya ketika kita nggak bisa nge-manage apa yang nggak bisa kita ukur gitu. Jadi ketika, nah ini balik lagi ke map and magic tadi ya. Ketika kita ingin mengoptimasi sesuatu ya kita harus bisa mengukurnya di situ. Jadi dan dengan diukurnya ini sebenarnya lebih fair sih kepada semua proses atau orang yang terlibat. Jadi ketika omset turun belum tentu dari kontennya, belum tentu dari iklannya, belum tentu dari CS-nya. Jadi harus benar-benar dicek dan diukur. Ini contoh traffic generator dari organik. Kalau tadi Facebook Ads itu berbayar, kita harus spend money. Nah, ini kita nggak spend money, tapi kita spend waktu. Contohnya dokter mobil itu salah satu traffic terbesarnya itu adalah dari YouTube. Dari YouTube-nya dokter mobil itu mendatangkan traffic yang banyak. Tapi belum tentu dari YouTube langsung datang ke bengkel. Tapi agak lebih terukur, kita buat dari satu video. Misalnya ini ya contoh video bahas tentang Pajero. Bahas tentang Pajero, kemudian di bawah itu ada link untuk mendapatkan e-book ini. Jadi ini e-book Ultimate Guide for Pajero Owner, itu e-book yang kita gunakan untuk memancing mereka memasukkan email dan nomor HP. Jadi untuk mendapatkan e-book ini silakan masukkan email dan nomor HP. Nah, kita kan udah memfilter orang yang pakai Pajero, itu berarti ini kita udah dapat nih. Dan waktu itu kita jalankan, kalau nggak salah kita dapat sekitar 2.000-an orang yang pemilik Pajero.
Nah, ketika kita udah tahu pelanggannya siapa, ketika tahu banget kita tahu orang ini mobilnya apa, kita jualnya akan lebih gampang. Ini untuk Pajeromu itu butuh ini. Untuk Pajeromu supaya lebih kencang pakai ini. Jadi akan lebih spesifik dan lebih personalized. Nah, ini kita lakukan. Jadi ketika bikin YouTube nggak sekedar cuma video aja di post, tapi kita harus sudah tahu, harus sudah ngeset setelah nonton video ini mereka harus ngapain sih audiensnya. Nah, kalau di sini setelah nonton video ini mereka akan masukin email dan nomor HP untuk download ebook ini. Jadi kita udah tahu alurnya atau funnelnya. Nah, di ebook ini di akhir di awal tuh emang ada tutorial gimana merawat Pajero atau masalah-masalah yang biasa dialami oleh pemilik Pajero. Kemudian di akhir kita kasih tahu untuk supaya Pajeronya awet, silakan melakukan servis ini atau menggunakan produk ini. Gitu. Nah, dari sinilah nanti bisa ngalir lagi ke penjualan. Jadi dari trafficnya datang dari YouTube, kemudian jadi prospek mereka download ebook ini, kemudian jadi pelanggan. Contoh lagi alurnya kalau di Gariza di Instagram itu dari Instagram mereka diarahin ke link di bio. Di bio ntar mereka bisa dapat voucher gratis, voucher 50.000. Tapi syaratnya sama, mereka masukin email dan nomor HP. Jadi ketika kita bikin konten, mereka diarahin ke bio, di bio mereka dapat voucher, mereka masukin nomor HP dan email. Nah, nanti email dan nomor HP ini bisa kita follow up lagi buat ke depannya. Ketika kita punya produk baru, kita ada promo apa, bisa kita blast. Gitu. Kemudian untuk mengubah, salah satu hal yang tersulit kan juga mengubah dari calon pelanggan jadi pelanggan. Bagaimana mereka percaya dan melakukan transaksi untuk pertama kalinya. Nah, ini salah satunya misalnya dengan voucher belanja. Kemudian sumber traffic yang tadi kan ada paid, ada earn, ada own, ada share. Gitu. Jadi yang earn ini kita dapat dari liputan media. Liputan media ini bisa dilakukan dengan pertama mengadakan press conference atau mengikuti press conference. Terus dan yang utama itu membuat press release sih, Jadi ketika ada sesuatu, ya beberapa brand besar pun ketika ada koleksi baru, bahkan ketika meng-hire desainer baru, itu mereka membuat press release yang disebar ke media-media untuk diliput gitu. Jadi ketika press release kita atau sesuatu yang kita lakukan di perusahaan itu menarik, media akan dengan senang hati dengan gratis juga akan meliput berita kita, dan dengan diliput ini akan muncul awareness di orang-orang yang misalnya orang-orang yang membaca majalah Republika Leisure ini sebelumnya nggak tahu Gadiza jadi tahu tentang Gadiza. Paling nggak sampai situ dulu itu udah ada yang bisa kita dapat, dan pengukurannya untuk media ini bisa pakai jumlah view dari konten ini, jadi tetap bisa diukur. Kemudian ini contoh konten iklan yang works. Hai, aku lagi pakai Sasia Outer. Nah, ini tuh bahannya adem banget, nyaman dan lembut. Dan kemudian yang pasti kesannya tuh slimming walaupun kita pakai outer. Jadi karena ini nutupin bokong dan bahannya itu jatuhnya asik banget. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya pakai outer kita kesannya jadi besar. Dan yang lain aku suka ini tuh bisa dipakai untuk segala kegiatan. Kayak sekarang nih aku lagi praktek kan perlu banget dengan outer cleaning diri. Kalau misalnya lagi lesson dan kemudian kalau setelah ini mau pergi ke supermarket ataupun olahraga. Dan yang kemarin ketika aku traveling ya bukan. Jadi salah satu iklan yang box di kita itu menggunakan testimonial dari pelanggan. Karena ya kalau misalnya dipakai model terus keren gitu kan udah biasa. Audiens tuh udah tahu kalau itu tuh ya udahlah itu iklan jualan. Kalau misalnya model yang pakai ya pasti cakep gitu. Ketika orang biasa yang pakai itu akan memberikan kesan yang berbeda kepada customer gitu, kepada audiens terutama. Dan iklan ini, konten ini kita iklankan ke target audiensnya. Ada juga yang spesifik ke dokter. Jadi kalau salah satu prinsipnya Seth Godin juga, dia bilang people like this doing something like this. Jadi ketika ada dokter pakai ini, dokter lain tuh akan merasa oh ini cocok buat dokter gitu. Jadi ada
Dan ketika yang dipakai, dan ini kecanggihannya si Facebook juga, ketika yang pakai itu misal oriental gitu ya, mereka akan mempromosikan ke orang-orang yang suka konten yang ada wajah orang orientalnya gitu. Jadi penting banget memilih orang yang tampil di iklan kita, karena ya itu tadi kita melakukan apa yang orang lain yang mirip yang mirip dengan kita yang mereka lakukan. Jadi pelanggan kita pun juga merasakan seperti itu. Oh, dokter pakai produk ini. Aku seorang dokter. Oh, berarti aku juga bisa pakai ini. Nah, itu yang perlu dibangun juga. Dan ini salah satu konten juga yang... Skip dulu, mau tahu kan ini apa? Jadi ini tuh outer yang mulai lipat kecil dan traveling friendly. Selain jadi pelengkap outfit, dia juga multifungsi dan multi occasion. Dan yang paling penting nih, pilihan warnanya tuh banyak dan juga keren-keren. Ada warna hitam, ada warna biru, ada warna hijau, sampai pink pun ada. Saking bingung mau pilih warna yang mana, aku ambil aja nih semua warna. Nah, teman-teman mau ikutan nggak? Kalau mau, yuk cek di Rizal Official sekarang. Nah, itu salah satu yang works juga. Dia konsepnya kayak di TikTok kan, mungkin teman-teman udah pada main TikTok semua. Jadi konten yang fast pace, yang cepat, yang semua udah disampaikan dan menarik dari awal. Nah, ini untuk copywriting-nya atau kata-katanya di iklannya. Ini salah satu contoh aja sih, contoh formula yang saya temukan ternyata works juga selama beberapa tahun ini. Di kalimat pertama itu testimoni atau bukti sosial. Nah, tadi pentingnya kita mengcapture cerita-cerita pelanggan itu untuk ini, untuk konten ini. Karena dengan kita share kata-kata pelanggan tuh, mereka atau audiens akan lebih percaya daripada kita yang ngomong sendiri. Jadi kita sampaikan testimoninya, terus apa kaitannya dengan rutinitas. Ketika mereka lihat iklan atau lihat produk, pasti mereka akan bertanya, emang mau dipakai kemana gitu. Nah, sebelum mereka bertanya itu kita udah jawab duluan, ini cocok digunakan untuk kegiatan A, B, C gitu. Jadi tadi antisipasi dulu apa yang akan mereka cari gitu. Terus fitur dan benefit juga kita sampaikan, kita list. Kemudian ada promo apa yang membuat mereka akan segera membeli gitu. Jadi itu sekian tadi perjalanan digital marketing, optimasi digital marketing itu emang bukan hal yang mudah, emang hal yang panjang dan berulang, yang nggak mungkin bisa dibahas saat ini juga sih. Bahkan ini udah hampir 2 jam ya. Itu masih belum cukup, masih banyak hal yang perlu diperhatikan, yang masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimasi digital marketingnya teman-teman. Jadi ini kita udah bahas tentang Map and Magic, tentang tanggung jawab kalau misalnya bekerja sebagai direktur marketing, terus memahami dan membuat funnel, dan eksekusinya. Ini saya ulang lagi tadi quote-nya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk terjun ke marketing, atau sedang memilih jurusan, atau sedang memilih jalan karir, kalau misalnya teman-teman tuh suka dengan membantu orang untuk menjadi orang yang lebih baik, terus menceritakan, menawarkan solusi, mungkin marketing jadi area yang cocok buat teman-teman. Sekian mungkin dari aku. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk Kak Alexander. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Evelyn. Apakah upload konten rutin dapat mempengaruhi engagement, dan jika mempengaruhi, kira-kira jenis konten apa yang sangat menarik perhatian masyarakat? Oke, langsung aku jawab ya. Untuk upload konten rutin itu mempengaruhi, ya mempengaruhi. Semakin rutin semakin bagus. Rutin tuh nggak harus sebanyak-banyaknya yang berbeda. Jadi rutin tuh misal sehari 2 kali, ya sehari 2 kali, nggak ada bolong sehari tiba-tiba, atau seminggu tiba-tiba nggak ada, terus baru ada lagi. Jadi memang menjaga konsistensi untuk ada konten, dan bukan hanya ada konten sih, tapi ada konten dan kontennya bernilai, itu yang menjadi tantangan kita gitu. Jadi bagaimana upload konten rutin, dan memang benar jawabannya iya, mempengaruhi engagement. Selain rutin, tapi ya itu selain rutin,
dan bernilai juga, nggak hanya rutin. Terus, dan jika mempengaruhi, kira-kira jenis konten apa yang sangat menarik perhatian? Ini ya tentu akan sangat berbeda-beda ya antar brand, antar target audiens yang berbeda, pasti yang menarik akan berbeda gitu. Jadi kita sesuaikan lagi dengan audiens kita. Audiens kita ini siapa sih? Mereka concern-nya apa sih? Pain point-nya tadi apa sih? Misal produk kita, contohnya apa ya? Gampangnya yang udah saya lakukan aja lah ya. Kontennya misal tentang untuk brand tadi dokter mobil, dia karena targetnya adalah orang yang punya mobil, jadi konten-kontennya ada, bahkan nggak semua serius edukasi karena akan sangat membosankan kan, nggak semua orang mau diedukasi terus-terusan, tapi ada juga yang orang follow karena emang edukasi, tapi kita variasi, bisa edukasi, inspirasi, dan entertain gitu. Jadi 3 ini kita benar-benar mainin gantian atau berbarengan, entertain, educate, dan inspire gitu. Jadi menginspirasi ini contohnya misal kayak untuk produk baju ya, bisa menampilkan rekomendasi OTD gitu. Nah, ini akan menjadi inspirasi mereka, oh bisa ya dikombinasikan seperti ini. Edukasi misal cara merawat untuk bahan kain ini gitu. Jadi edukasi apa yang akan membantu mereka gitu. Terus yang pertama entertain, itu misalnya sesuatu hal yang lucu, atau nggak harus lucu sih, entertain itu bisa kayak cerita, itu juga bisa menghibur orang gitu. Jadi bisa konten-konten itu yang bisa menarik perhatian. Kemudian ini ada lagi ya. Bagaimana cara meyakinkan, pertanyaan dari Eko Robi, bagaimana cara meyakinkan ke perusahaan bahwa produknya akan terus diminati oleh konsumen dan bukan hanya meriah di awal kemunculan produknya? Bagaimana cara meyakinkan? Jadi produk itu harus diuji sih. Jadi nggak bisa langsung menentukan dari awal produk itu akan terus diminati. Jadi pertama tadi tes uji ngangenin, kalau dari Mas Setiabudi itu suka menyarankan untuk melakukan uji ngangenin. Jadi nggak bisa langsung ketika bikin produk launching kita bilang ini produk akan terus diminati, nggak bisa. Tapi kita tes dari waktu-waktu. Misalnya kita kasih waktu sebulan atau 3 bulan untuk produk ini kita sebar ke market yang ceruknya kecil dulu gitu. Jadi sebelum disebar habis-habisan ke kemanapun, kita fokus dulu ke ceruk yang kecil. Kita tes apakah produk ini ngangenin, apakah produk ini menarik, dan apakah produk ini solutif ke depannya gitu. Seperti yang mungkin Eko Robi bisa mendalami lagi di ini di buku ini, di Perennial Seller. Jadi di buku ini dibahas bagaimana membuat produk atau membuat karya yang long lasting gitu. Contoh gampangnya kayak ya produk di Gadisa aja lah sebagai contoh. Produk di Gadisa seperti sesi outer ini, yang tadi outer panjang itu udah dari 2016 kita jual, dan sampai sekarang kita jual terus gitu. Dan ternyata terbukti emang di 2 tahun lalu itu kita udah memutuskan, oh ini produk emang udah teruji dan bisa kita jual untuk seterusnya gitu, bukan hanya tren-trenan. Kalau contohnya yang tren-trenan mungkin seperti 2 tahun lalu atau tahun lalu lagi rame Yama tie-dye gitu misalnya. Terus Gadisa misalnya ngeluarin tie-dye. Terus ternyata setelah trennya hilang, ya udah kita nggak produksi lagi gitu. Jadinya malah merusak brand kita dan malah nggak jadi malah buang waktu gitu. Jadi membuat produk yang timeless atau yang bisa dalam jangka waktu panjang itu akan sangat menghemat ke depannya. Kita nggak perlu develop terus gitu. Tapi kita fokusnya
tadi seperti mindsetnya engineer, kita membuat lebih baik gitu. Jadi bagaimana meyakinkan kalau produk itu akan jangka panjang, ya kita harus uji ngangenin. Dan kita harus memastikan orang nggak, kayak misalnya contoh gini, si Ryan Holiday sendiri cerita di bukunya ini, dia cerita Guy Kawasaki, kalau mungkin teman-teman tahu, dia seorang expert sosial media. Dia membuat 2 buku, yang satu tentang marketing, yang satu tentang Google Plus. Google Plus itu waktu itu sempat booming juga, cuman setelah itu udah nggak lagi. Dan ternyata buku yang Google Plus pun akhirnya karena Google Plus-nya nggak laku, udah nggak dipakai, jadinya Google Plus-nya juga jadi, karena Google Plus-nya udah nggak banyak yang pakai, akhirnya bukunya juga jadi nggak laku gitu. Dan buku yang satu yang tentang marketing ini malah yang laku sampai sekarang gitu. Jadi jangan sampai kita menempelkan produk kita pada tren yang cuma sesaat atau orang, bukan kebutuhan manusia yang sebenarnya gitu loh. Jadi ada di buku Mimetic Desire, namanya judulnya Wanting. Itu dibahas bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, atau menginginkan sesuatu yang dipakai orang lain. Kayak contohnya kita membeli sesuatu karena influencer itu kan karena dipakai orang lain gitu. Jadi ketika bikin produk pun jangan sampai kita membuat produk yang dibuat karena dibuat orang lain, bukan semata-mata karena keinginan kita, tapi karena oh lagi tren ini kita bikin produk ini gitu. Nah, itu kecenderungan akan tidak akan diminati seterusnya gitu. Jadi karena kita menempelkan ide kita pada sesuatu yang akan lewat, ya akan lewat. Jadi kita fokus ke fundament, kepada dasar kebutuhan manusia. Paling gampangnya gitu. Apakah bisa menjawab? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain, langsung ditulis di kolom chat aja ya. Ya, sama-sama Evelyn Gunawan. Sepertinya udah cukup ya. Ya, mungkin masih belum kepikiran ya. Kalau misal ada pertanyaan bisa langsung ke Kak Alex-nya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Alex sudah menyampaikan materi dan menjawab dengan baik dan menarik. Semoga materi yang diberikan menjadi pembelajaran baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk teman-teman peserta, acara alumni ekstravaganza tidak berhenti sampai di sini saja. Ada episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik. Untuk episode selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 21 Mei. Jadi jangan lupa teman-teman untuk segera mendaftar. Selanjutnya akan dilakukan sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh hadirin menyalakan kameranya sebentar. Baik, mari kita akhiri acara pagi ini dengan berdoa. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Para hadirin dapat meninggalkan Zoom dan jangan lupa untuk mengisi absensi melalui link yang sudah tersedia di kolom chat. Untuk link dibuka selama 10 menit, jadi segera untuk mengisi. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Selamat siang. One, two, here we go. About not too long ago, I woke up feeling kinda blue. So I picked up my phone and I decided that I'd hit up you. So then We talked for a little while, asked me if I could roll through. So we Met up, got food, and we spent time till the night was through. Can I Call you my own, and can I call you my lover? Call you my one and only girl. Can I Call you my everything, call you my baby. You're the only one who runs my world. I remember this night we had outside on the grass